Oke, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya Nur Akbar pada episode video tutorial pemrograman web bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas JavaScript. Nah, siapa sih yang nggak tahu JavaScript kan gitu? Jadi JavaScript ini diperlukan supaya website kita itu interaktif, seperti membuat drop down. Itu kan diperlukan HTML. Tapi untuk membuat si menu drop down itu ke bawah, nah itu menggunakan JavaScript. Selain itu yang menggunakan JavaScript seperti validasi. Nah, itu juga bisa menggunakan JavaScript dan banyak lain contohnya. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh yang pertama ya. Sebelumnya saya sudah membuat folder dulu. Ya, saya buat sebuah folder JavaScript di htdoc. Saya akan membuat sebuah project pertama di sini source file new, kita pilih HTML ya. Nah, HTML 01 katakanlah intro. Nah, jadi dia akan membuat sebuah file HTML. Nah, untuk yang pertama, JavaScript itu dia selalu diapit dengan script type text JavaScript. Nah, selalu diapit oleh seperti ini. Diapit oleh dua script ini ya. Script tipe text JavaScript ditutup dengan script. Misalnya, untuk yang pertama itu saya simpan dulu. Nah, ini dia project kita, intro. Nah, ini masih kosong kan, tidak apa-apa. Kita ingin membuat backgroundnya itu berubah menjadi merah. Walaupun kita bisa menggunakan, kan sebenarnya kita bisa menggunakan CSS nih. Tapi dengan JavaScript juga bisa loh. Nah, itu hebatnya JavaScript. Jadi, dokumen dot background sama dengan apa? Misalnya red untuk merah. Refresh. Nah, ini merah dia. Red, bisa yellow. Nah, seperti ini. Bisa kita atur backgroundnya. Dan selain seperti ini mengeksekusi satu dokumen, JavaScript mengeksekusi maksudnya satu blok. JavaScript juga bisa mengeksekusi beberapa blok. Jadi beberapa perintah itu dijalankan sekaligus. Misalnya saya punya contoh P blok ke-1. Saya punya contoh blok ke-1. Ini bukan P1 ya. P sajalah. Dan ini adalah blok kedua. Nah, jadi idenya ketika script ini dijalankan, blok 1 dijalankan, dia akan menampilkan sebuah pesan alert. Dan ketika blok kedua dijalankan, dia akan menampilkan pesan, dia akan mengubah warna backgroundnya. Ini saya ubah alert. Blok 1 dijalankan seperti ini, dan ketika di blok kedua dia akan merubah warna dan akan memberikan alert juga. Blok kedua dijalankan. Saya refresh. Nah, blok 1 dijalankan, backgroundnya belum berubah karena perintah background berubah ini dia berada di blok kedua. Saya oke. Nah, kan berubah dia backgroundnya. Blok kedua dijalankan. Oke, nah seperti ini. Jadi dia bisa menjalankan urutan script. Jadi script dari blok pertama ini akan dijalankan duluan karena dia di atas, dan ini yang kedua. Selain seperti ini, kita juga bisa membuat function sebenarnya. Jadi untuk membuat function itu kita buat dulu functionnya. Misalnya function ubah background ya. Nah, untuk function ubah background kita gunakan script ini. Terus function katakanlah
function tampilkan pesan. Tampilkan pesan. Tampilkan pesan. Isi pesan. Alert. Isi pesan. Seperti ini. Nah, sekarang ini kita hapus. Ini juga saya hapus. Saya tutup dulu. Nah, masih kosongnya blok 1, blok kedua. Nah, sekarang di blok ke-1 ini kita akan menampilkan pesan ya. Jadi, tampilkan pesan langsung. Nah, isi pesannya apa? Isi pesannya ini adalah blok ke-1. Nah, ketika saya refresh, nah dia akan seperti ini. Ini adalah blok 1. Tetap muncul seperti tadi. Tapi kita sekarang sudah menggunakan function. Istilahnya kalau tadi kita menggunakan teknik prosedural, sekarang OOP lah bahasanya seperti itu. Jadi kita membuat function-function itu sendiri. Nah, di yang kedua itu kita bisa menggunakan ubah background, ubah BG. Saya refresh. Nah, oke, ini adalah blok 1. Begitu saya oke, nanti dia akan berubah warna kuning. Nah, itu kan berubah warna kuning. Dan juga saya bisa juga menampilkan alert lagi, misalnya tampilkan pesan. Tampilkan pesan. Nah, isi pesannya ini adalah blok kedua. Saya refresh. Nah, ini blok 1 warnanya berubah jadi kuning dan ini adalah blok kedua. Nah, seperti ini. Ini untuk JavaScript. Nah, sangat simpel bukan? Simpel sekali, tapi sangat powerful. Nah, pada video selanjutnya kita akan membahas tentang variabel. Oke, saya rasa cukup sekian dan terima kasih banyak sudah menonton.